تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang indah ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat sehat, waktu luang, nikmat semangat untuk terus talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Karena kita paham tidak ada hal yang bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, yang lebih indah dibandingkan dengan ilmu agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan seseorang hamba jadi lebih baik, jadi suami yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, jadi saudara yang lebih baik, jadi sahabat yang lebih baik, maka Allah akan anugerahkan ilmu kepada dirinya. Ya, karena dengan ilmu kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita bisa mengetahui hak-hak dan kewajiban kita, dan diantaranya dengan ilmu kita bisa dinasehati, dengan ilmu kita bisa diberikan wejangan, sehingga seseorang, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang yang datang ke majelis ilmu membawa dosa sebesar gunung Tihamah yang tinggi, yang putih, bertaburkan salju di atasnya. Kemudian dia duduk di pengajian yang mungkin cuman 45 menit, mungkin cuman antara maghrib sampai isya, mungkin hanya setengah jam, tapi ada satu patah kata atau satu sebuah ayat atau satu buah hadis yang benar-benar menghujam ke dalam dirinya, yang membuat ini gue banget nih, ini relate dengan kehidupan saya, yang menjadi sebab dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, sehingga dia pulang dari majelis ilmu yang tadi awalnya masuk dengan dosa sebesar gunung, kemudian keluar tanpa membawa dosa sedikit apapun. Kita ingatkan lagi kata Umar bin Khattab, wala tufariku majalisal ulama. Jangan pernah caraikan, talak 3 majelis ilmu agama. Mau seberat apapun hidup kita, finansial, ekonomi, rumah tangga kita, ya, ataupun banyak keinginan kita tidak Allah berikan, Allah kabulkan, atau mungkin kita masih tertatih-tatih dalam meninggalkan dosa dan maksiat, tipsnya jangan pernah ceraikan majelis ilmu agama. Yang udah cerai cepat-cepat rujuk, ya, biar apa? Biar ini tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan kajian kita pertemuan ke-3, ya, dari Ghurrah Thaniyah dalam kitab Al-Ghurur, ya, min mauqufil athar, ya, ucapan-ucapan yang indah dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan pada pertemuan yang lalu, 2 pekan yang lalu, kita sudah bahas tentang biografi siapa? Sahabat yang paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa nama aslinya? Krik-krik. Udah 2 minggu Ustaz. Abdullah bin Uthman, atau dikenal dengan Abu Kuhafah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita masuk Al-Ghurrah Thaniyah, ya, permata ucapan yang indah yang kedua. Qala al-mu'allif Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Ghurur min mawqufil athar an Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala li Ziyad ibn Hudair, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Qala qultu la. Qala yahdimuhu zallatul alim wa jidalul munafiki bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Rawahu Darimi wa isnaduhu sahih. Wa Umar ibn Khattab huwa Umar ibn Khattab ibn Nufail al-Qurashi al-Adawi, yukna Aba Habsin wa yulaqabu bil Faruq wa syahidil mihrab, tufiya sanata 23 bil Madinah. Kita bahas dulu tentang biografi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Secara singkat di sini dikatakan beliau adalah Umar, ya. Ada yang namanya Umar di sini, Pak? Enggak ada, ya. Putra dari Al-Khattab, putra dari Nufail. Jadi kakeknya Umar namanya Nufail. Dari suku Quraisy, dari Bani Adi,
dari Bani Adi. Kalau Nabi dari Bani apa? Hashim. Yukna diberi kunyah Aba Hafsin, Abu Hafs, ya, Abu Hafs. Wa yulaqab bil Faruq, dan punya dua julukan, dua gelar. Yang pertama adalah Al Faruq, yang kedua Syahidul Mihrab. Faruq dan Syahidul Mihrab. Beliau wafat di usia yang sama dengan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Berapa, Pak? 64 apa 65? 63. Iya, 63. 40 tahun belum jadi Nabi, 13 tahun dakwah di Makkah, 10 tahun dakwah di Madinah. 40 tambah 10 tambah 13 tambah 10, total 63. Nah, sekarang kita kenalan dengan siapa Umar ibn Khattab. Kenal sama beliau? Kenalan di mana? Tahu ya, tahu. Beliau bernama Umar, dan beliau kita bahas tadi punya dua laqab. Yang pertama Al-Faruq. Al-Faruq dari kata farak, yang artinya adalah perbedaan atau pembeda. Ya, Al-Furqan misalnya. Jadi Al-Faruq artinya pembeda antara hak dan batil. Karena dulu orang-orang muslimin di fase Makkah masuk Islam diam-diam, Pak. Khawatir disiksa, diintimidasi, ya, diazab, dijemur, dipukuli. Beda dengan Umar ibn Khattab. Ketika cahaya Islam masuk relung hati beliau, beliau langsung mendatangi orang-orang yang paling benci dengan Islam. Siapa, Pak? Abu Jahal. Wah, Abu Jahal, tok, assalamualaikum, gitu ya. Waalaikumsalam misalnya. Umar, ada apa, Mar? Ayo masuk, kata Abu Jahal. Enggak, saya pengen kasih tahu aja, saya udah masuk Islam. Kepak, langsung ditutup pintunya. Kalau dia orang lemah dipukul, tapi ini Umar, iya, bahasa kita sial Komar, pak, langsung ditutup pintunya. Datengin siapa lagi ya? Wah, kayaknya capek kalau satu-satu didatangi. Dicari orang yang kalau bahasa kita ini lambe turah, Pak. Iya. Di kota Mekah yang beritanya itu banyak tersebar dari lisan-lisannya. Dipanggillah si orang ini, dikasih tahu, kalau si Umar saya masuk Islam, ikut agama Nabi Muhammad. Langsung viral, trending ketika itu. Trending 1 kalau sekarang. Ya, akhirnya inilah menjadi sebab kenapa beliau dijuluki Al-Faruq. Sejak beliau menampakkan keislaman, mulai ada perbedaan mana kebenaran, mana kebatilan. Ibnu Mas'ud cerita, kami dulu nggak pernah sholat terang-terangan sampai Islam Umar ibn Khattab. Ya. Kemudian julukan yang kedua Syahidul Mihrab. Apa arti syahid? Yang wafat di jalan Allah. Bahasa sederhana kita, mihrab apa mihrab, Pak? Ini mihrab. Mihrab menurut bahasa sekarang nih ya. Bid'ah nggak ini, Pak? Ada pendapat tentang masalah apakah mihrab itu bid'ah atau tidak. Ada yang berpendapat bid'ah. Ada yang berpendapat tidak bid'ah. Ya, seandainya pun yang bid'ah itu yang membuatnya. Kalau sholat di dalamnya ini permasalahan yang lain boleh. Ya, idealnya enggak, tapi ulama mengatakan boleh bikin mihrab, boleh juga enggak bikin mihrab, ya. Ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Nah, kenapa beliau dijuluki demikian? Karena beliau syahid, meskipun syahidnya enggak langsung wafat ketika itu, beliau menjadi imam sholat subuh. Dan sholat subuh ketika itu masih remang-remang. Di zaman Nabi enggak ada lampu, Pak, sehingga orang yang paling sholat yang paling berat orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya, karena nggak ada lampu. Ya, jadi orang nggak tahu siapa yang sholat, siapa yang enggak. Jadi orang-orang munafik di zaman Nabi sholatnya 5 waktu di masjid. Cuman yang paling berat kan athqalu sholatin, yang paling berat adalah sholat isya dan sholat fajar, sholat subuh. Ya, kecuali ada udzur. Nah, ketika zaman Umar bin Khattab, beliau mulai orang yang pertama memasang lampu di Masjid Nabawi. Tapi lampu sederhana zaman dahulu. Ya, ketika beliau jadi imam sholat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah.
ya, Fairuz al-Majusi, seorang budak Mughirah ibn Syu'bah yang dia menusuk dengan belati beracun. Bukan cuma belati tapi beracun. Kemudian dia kabur, tusuk lagi semua sahabat-sahabat atau tabi'in yang ada di sana sampai 7 orang diantaranya tewas, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena itulah beliau dijuluki Syahidul Mihrab. Beliau menikahi beberapa wanita, kita tidak perpanjang, dan di antara anak-anak beliau yang terkenal adalah Abdullah bin Umar. Ya, ini Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar. Salah satu dari 3 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, partnernya runner up-nya, juara 2, ya. Kalau nggak salah 2 atau 3. Kemudian yang kedua adalah Abdurrahman ibn Umar, dan yang ketiga adalah Hafsah, ya, binti Umar. Dan Hafsah adalah istri Nabi yang keberapa? Yang pertama siapa? Khadijah. Yang kedua Saudah atau Aisyah? Berbeda pendapat para jamaah Masjid Bakti, ya. Benar Pak, memang ulama beda pendapat, ya, karena mirip-mirip ulama lah jamaah Bakti ini, ya. Ada yang berpendapat Saudah, ada yang berpendapat Aisyah. Ahli sejarah menguatkan pendapat Saudah terlebih dahulu, ya, Khadijah, Saudah, baru Aisyah. Nah, yang keempat, wanita pertama yang dinikahi Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah adalah beliau. Siapa? Hafsah. Ketika beliau menjanda, Umar bin Khattab sebagai seorang tua yang baik mencarikan anak yang baik untuk anaknya. Anak yang baik, suami yang baik. Ketika itu Utsman bin Affan sedang kehilangan Ruqayyah, sedang menduda. Utsman bin Affan, "Man, mau dak sama Hafsah?" "Aduh, belum dulu wahai Umar, mohon maaf." Ya sudah. Abu Bakar As-Siddiq didatangi juga. Diam aja Abu Bakar As-Siddiq. Diam. Curhatlah Umar bin Khattab kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku tawari ke Abu Bakar Siddiq, beliau diam. Ke Utsman, beliau enggak mau. Kata Nabi, insyaallah Hafsah dinikahi oleh laki-laki yang lebih baik dibandingkan Utsman, dan Utsman akan menikahi wanita yang lebih baik dibandingkan Hafsah. Ya. Ternyata Utsman bin Affan menikahi siapa? Ummu Kulthum. Ummu Kulthum, putri Nabi, adiknya si Ruqayyah. Ya. Kemudian yang nikahi Hafsah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nikah sama Hafsah, Abu Bakar As-Siddiq datang minta maaf, "Maaf Mar, bukannya ya." Ya. Ya, yang punya mobil ras, ya. BG 1787 ujian nasional UN. Ya, yang enggak punya mobil jangan cak-cak nyari kunci, ya. Ya. Jadi Hafsah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq datang kepada Umar. "Bukannya saya enggak mau nikahi Hafsah, tapi saya pernah mendengar Nabi pernah berbicara tentang Hafsah dan saya enggak mau menceritakan rahasia Nabi, atau enggak mau juga dalam bahasa kita nikung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh dia lebih layak untuk dirinya. Kita mengalah boleh. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq mengalah, mempersilakan Nabi dalam tanda kutip untuk menikahi Hafsah. Dan Umar tumbuh dengan pendidikan yang keras dari ayahnya. Ingat, wahai bapak-bapak, calon bapak atau bapak muda yang punya anak, ingat anak itu tumbuh dengan pendidikan orang tuanya. Kalau kita mendidik keras, akan tumbuh dengan keras. Kalau kita mendidiknya manja, cengeng, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang cengeng dan manja. Jadi perhatikan pendidikan di Golden Age itu 0 sampai 7 tahun. Di masa-masanya butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh ditemenin, butuh waktu lebih banyak dan yang semisalnya. Ini pentingnya, karena Umar bin Khattab itu disuruh gembala sejak kecil. Malas dikit gebak, kena pukul. Sehingga dia tumbuh menjadi orang yang kuat,
orang yang kasar, orang yang keras tanda kutip. Kemudian beliau diangkat menjadi, kalau bahasa kita ini, divisi keamanan kota Mekah, Pak, yang tugasnya menjaga stabilitas keamanan. Karena itulah siapa yang mengganggu ketertiban kota Mekah, beliau turun tangan. Siapa di antara yang paling ganggu kota Makkah ketika itu? Nabi Muhammad SAW. Memecah belah umat. Ya sering kan bahasa ini ya, memecah belah umat. Apalagi ya bikin radikalis, radikul, atau yang semisalnya zaman sekarang, yang bikin orang itu malah menjadi kacau, jauh dari orang tuanya, pisah dengan istrinya, dengan anaknya. Ini kerjaan Muhammad ini. Sehingga Umar bin Khattab salah satu orang yang menyiksa orang-orang yang beriman ketika mereka beriman. Ya, gebak-gebuk sampai capek. Capek yang mukul, bayangkan. Ya, kalau capek yang dipukul mungkin ya mungkin sebentar. Ini yang mukulnya capek. Ini diantara ya luar biasanya sejarah. Jangan lihat orang dari masa lalu, karena aku tak lagi di situ, katanya. Umar bin Khattab ini orang yang menyiksa kaum yang beriman, dan tidak pernah terlintas dalam benak-benak orang beriman nih Umar masuk Islam. Dikisahkan ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, kemudian bertemu Umar dengan seorang wanita, seorang ibu-ibu. Mau kemana engkau? Mau ke Habasyah, Ethiopia. Karena kalian udah menyiksa kami dalam memegakkan agama kami. Kemudian Umar dengan mata yang agak sedikit, ya bahasa kita mungkin ya lebih sedikit apa ya, terharu ya atau bahasanya. Ya rafaqatska assalamah, semoga, atau ki salamah, semoga keselamatan menemanimu. Oh, kok jadi melu begini? Ya. Akhirnya ceritalah tuh ibu-ibu kepada suaminya. Bi, kenapa Mi? Tadi ketemu Umar, Bi. Mungkin enggak, ya cerita dia kan tentang apa yang terjadi. Mungkin enggak ya Umar bin Khattab itu masuk Islam? Dengan lantang suaminya bilang, la yuslimu Umar. Enggak mungkin Umar masuk Islam hatta yuslima himarul Khattab, sampai keledainya Khattab. Khattab siapa? Bapaknya Umar itu masuk Islam. Ada enggak cerita keledai masuk Islam? Asyhadu an la ilaha illallah, enggak ada. Ya, artinya enggak mungkin, impossible. Karena orang-orang Arab itu sering menggunakan diksi-diksi yang tidak mungkin. Sampai unta masuk ke lubang jarum. Itu kan diksi-diksi orang-orang Arab atau Al-Qur'an atau hadis, artinya enggak mungkin. Tapi dalam Islam impossible is nothing, enggak ada yang enggak mungkin. Ketika itu Nabi SAW berdoa, ya Allah, Allahumma a'idzal Islam bi'ahab bihadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam, tinggikanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling kau cintai. Bi Abi Jahlin au Umar ibn Khattab, dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham, ya, atau dengan Umar bin Khattab. Dan Allah pilih siapa? Umar bin Khattab. Dan tadi kita bahas ya, dikenal dengan menampakkan keislamannya. Hingga ada orang seberani dalam tanda kutip Umar bin Khattab. Bahkan ketika hijrah 13 tahun sudah Nabi dakwah di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, semua orang, kata Ali bin Abi Thalib, hijrahnya sembunyi-sembunyi. Karena kaum musyrikin nggak mau kaum muslimin hijrah. Kalau dia hijrah bangun kekuatan, wah bahaya. Nggak bisa kita siksa lagi, nggak bisa kita bantai lagi, sehingga berusaha jangan sampai kaum muslimin itu hijrah ke Madinah. Berbeda dengan Umar bin Khattab, beliau dengan senjatanya, dengan tombak, dengan panah, tawaf 7 kali, sholat ya sunnah setelah tawaf, kemudian dia berteriak dengan lantang, wahai orang-orang Quraisy, semoga Allah memburukkan wajah-wajah kalian. Siapa yang mau istrinya jadi janda, yang mau anaknya menjadi yatim, halangi aku hijrah. Kutunggu di balik lembah ini, bukit ini. Ya, jadi siapa yang pengen istrinya jadi janda, siapa yang pengen anaknya jadi yatim, halangi aku di belakang sini. Ya, dan tidak ada yang berani. Yang ikut beliau orang-orang lemah dari kaum muslimin ikut hijrah ke kota Madinah.
Dan di antara hal yang unik dari beliau ini orang yang punya firasat kuat, Pak. Ya, punya insting, punya firasat, ilham bahasa kita. Dan banyak sekali kejadian-kejadian di mana syariat sesuai dengan instingnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maqam Ibrahim. Maqam itu bukan makam ya. Bukan makam kuburan. Maqam itu isi maf'ul dari atau isi makan dari ya qoma, berdiri, tempat berdiri. Ya, tempat berdiri. Isi makan dari tempat berdiri. Tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika menaikkan pondasi Ka'bah. Dulu nggak ada tangga, Pak. Jadi kalau kita tuh pengen naik ya untuk masang batu bata, naiknya di atas batu. Itu namanya Maqam Ibrahim. Dulu dekat dengan Ka'bah. Kemudian sekarang digeser agak jauhan dikit. Ya, seperti yang terjadi seperti saat ini. Umar bin Khattab ini punya insting, berharap dijadikan tempat sholat. Dan benar perintah dijadikan sholat kita disunahkan setelah tawaf 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Hijab, ketika itu belum turun ayat hijab yang memerintahkan menutupi wajah maupun dada. Dan Umar bin Khattab pun punya insting ya, atau punya firasat gimana kalau hijab turun kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah ayat hijab. Ya, kemudian Nabi bertengkar dengan istri-istrinya. Biasa, Pak. Ya, istri-istrinya pengen minta naik gaji bahasa kita. Ya, ada bini ini ya? Ada. Akhirnya sedikit clash sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab ketika tahu kejadian ini langsung dia nasihati, mak, ya berhentilah kamu mak itu. Atau Allah menyuruh Nabi menggantikan kalian dengan wanita-wanita yang lain, diceraikan, cari yang lain. Kemudian turunlah benar-benar perintah dari Allah, wahai wanita-wanita istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berhenti kalian begini, atau ya udah selesai dan Nabi mendapatkan wanita yang lebih baik. Jadi disuruh pilih, sikok-sikok. Kau nak sama aku, apa lo gue M? Aisyah yang pertama kali milih, aku ingin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua istri Nabi yang mengikuti mengikuti Aisyah untuk memilih bersama Nabi. Ya, jadi perhatikan, jangan cuman lihat romantis Nabi saja. Wah, Nabi romantis, Nabi so sweet. Lihat nih, minta tambahan gaji, pilihannya 2. Ya, tidak usah tambah gaji atau pisah. Ya, jadi ini penting kita pahami bagaimana firasatnya Umar bin Khattab. Nabi pernah sholat menyolati jenazah tokoh orang munafik di zaman beliau. Siapa? Tokoh orang munafik. Oh, Ustaz, untuk apa tahu dia? Ya. Ingat, mengenal orang-orang buruk itu juga penting agar terhindar dari keburukannya. Bukankah Al-Quran cerita tentang Fir'aun, tentang Namrud, tentang Korun, agar kita bisa mengambil pelajaran, jangan jadi orang yang jelek. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ini gembongnya munafik. Ketika dia wafat, Nabi cinta dengan beliau, ya, dalam tanda kutip, menginginkan kebaikan dan hidayah Islam. Cuman mati di atas kemunafikan. Dan ya, Nabi tetap pengen nyolatin. Padahal Umar dah bilang, Nabi bukankah nggak boleh nyolatin? Ya, nggak apa Mar, ini kan aku kan disuruh pilih oleh Allah, milih sholatin atau enggak. Akhirnya tetap disolatin. Kemudian turunlah ayat yang melarang Nabi nggak boleh menyolati orang-orang munafik. Sejak saat itu Nabi nggak pernah lagi menyolati orang munafik. Khamar juga demikian. Khamar ini kan mainnya cantik, nggak langsung diharamkan, Pak. Ada 4 marhalah, 4 metode. Yang pertama dihalalkan di zaman awal Islam, dihalalkan khamar. 13 tahun Islam, bahkan 15 tahun Islam, khamar halal. Sahabat minum, habis pengajian minum, ya, habis sholat minum, karena dulu halal, Pak. Kemudian marhalah yang kedua disindir.
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Orang-orang tanya tentang dua, judi dengan khamar. Apa kata Allah? Ada baiknya, ada buruknya. Apa buruknya, baiknya judi apa? Oke, tahu dia nih ya. Dapat duit, dia pernah nyoba ya, ada pengalaman masa lalu gitu ya. Yang kedua apa? Khamar. Apa khamar baiknya? Diam enggak lo ya, takut ketahuan ya. Katonyo menghangatkan tubuh, katonyo, cuma aku pernah cicip ya, menghangatkan tubuh bagi orang yang cuacanya dingin dan semisalnya. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, buruknya lebih banyak dibandingkan baiknya, sehingga disindir. Boleh halal tapi lebih banyak buruknya. Orang yang pintar tinggalkan, banyak buruknya. Yang ketiga diharamkan tapi sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan minum, jangan sholat kalau sedang mabuk. Sehingga diharamkan khamar sebelum sholat. Habis salam boleh laju, habis salam ya langsung cari khamar halal. Kenapa? Haram cuman sebelum sholat, barulah sesuai firasat Umar bin Khattab, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibu. Dijauhkan, diharamkan amalan setan sampai hari kiamat. Dan banyak lagi kisah-kisah, diantaranya tawanan perang Badar ya. Perang Badar ditawan 40 orang. Umar bilang penggal ya Rasulullah. Abu Bakar bilang kita ambil tebusan, kita suruh mereka mengajarkan orang-orang muslim membaca, menulis. Nabi lebih condong ke pendapat Abu Bakar As-Siddiq, turun ayat pendapat Umar yang benar, penggal, jadi dibunuh dan semisalnya. Kemudian beliau banyak kisahnya ya, kalau disebutkan tidak habis-habis. Yang jelas beliau ketika Abu Bakar As-Siddiq memimpin, beliau termasuk orang yang dekat dengan beliau ya, dekat Abu Bakar As-Siddiq, seperti penasehat, pembimbing atau teman ya, minta musyawarah, pendapat, saran. Dan Abu Bakar As-Siddiq hanya memimpin selama 2 tahun dan beliau menunjuk. Jadi Pak, penunjukan pemimpin bisa dengan petunjuk, dan ini bisa menghemat biaya APBN negara ya, apa itu pokoknya. Coba misalnya Pak Presiden bilang setelah saya ini fulan nih, udah selesai penunjukan. Dan ini cara yang sah dalam pengangkatan pemimpin. Pemimpin lama menunjuk pemimpin baru misalnya ya. Dan kita nggak butuh pemilu, nggak butuh apa ya. Ini salah satu saja. Ada metode yang kedua yang juga bagus. Ketika Umar meninggal, dia tidak menunjuk siapa-siapa, tapi ada yang namanya musyawarah. Ini bagus ya. Dan yang ngambil suara tuh bukan semua masyarakat Pak, dari Sabang sampai Merauke diambil, coblos satu-satu. Akhirnya pendapat profesor sama yang belum tamat SD sama enggak Pak? Sama-sama satu. Pak Ustadz dengan pezina suaranya sama, sehingga menang-menangan baik buruknya. Sehingga ketika itu yang bermusyawarah hanyalah orang-orang pilihan seperti Utsman, Ali, kemudian ada Thalhah, Zubair radhiyallahu taala anhum. Ditunjuklah Utsman bin Affan. Ya, jadi banyak cara-caranya ya, dan kita tidak membahas masalah pengangkatan pemimpin di negeri kita. Dan beliau adalah orang yang pertama digelari Amirul Mukminin. Abu Bakar Siddiq gelarnya apa? Khalifatur Rasul, penggantinya Nabi. Seharusnya Umar ini Khalifatir Rasul, penggantinya dari penggantinya Nabi. Utsman nanti Khalifatir Rasul, pengganti dari penggantinya Nabi. Sampai Ali, sampai Muawiyah, panjang Pak. Sehingga sahabat memberikan gelar Amirul Mukminin, dan gelar ini diambil dari zaman Umar ya, sampai selesainya kekhilafahan ya. Dan beliau dikenal dengan musyawarah, meskipun pintar, cerdas, tetap
yang ngomong sama teman-teman, musyawarah, nggak diktator. Bagusnya gimana? Bagusnya dan semisalnya. Adil, terkenal beliau adil ya, zuhud. Katanya kalau ada keledai jauh di pelosok sana, jatuh jalannya gara-gara jalan jelek, itu hisapnya saya. Berapa kali kalian jatuh gara-gara jalan jelek? Iya. Jadi ini masya Allah nih, Umar bin Khattab pemimpin yang adil. Tapi kalau pengen punya pemimpin kayak Umar bin Khattab, jadilah rakyat seperti para sahabat. Di zaman beliau ditaklukkan Irak sebagian, Mesir ya, atau Iskandaria, Alexandria. Kemudian juga yang paling terkenal adalah Baitul Maqdis di kota Elia, ya, di kota Elia Yerusalem ya. Dan beliau di antara kisah yang luar biasa optimisme dalam berdoa. Ya, di akhir hidup beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka syahada fi sabilika. Aku minta ya mati syahid di jalanmu ya Allah, wa mautan fi madinati nabiyyika, dan aku minta kematian di kota nabimu. Ini dua doa yang bertentangan, Pak. Minta syahid di kota nabi, sedangkan kota nabi aman, nggak boleh perang di sana. Wahai Umar, kalau pengen mati syahid mah jangan di kota nabi, pergi sana ke perbatasan, lawan negeri musuh, bukan di kota nabi. Tapi ingat, optimisme dalam berdoa, Pak. Impossible is nothing. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail di kota Mekah yang dulu tidak ada manusia, tidak ada apa lagi? Tumbuh-tumbuhan, tidak ada apa lagi? Air, tidak apa lagi? Manusia, pemukiman, ya, Indomaret, Alfamart, dekati di sana. Tapi lihatlah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, faj'al afidatan ya tahwi ilaihim, ya, jadikanlah hati-hati itu condong kepada mereka, condong kepada kota Mekah ini. Dan sekarang siapa di antara kita yang nggak mau, Pak, untuk berkunjung ke sana? Yang belum pernah pengen, yang udah pernah pengen lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua bisa mengunjungi ya Ka'bah, ya, Baitullah di kota Mekah. Dan beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dan beliau ketika ditusuk tanya, siapa yang nusuk saya? Budaknya Mughirah, seorang Majusi. Alhamdulillah, saya tidak wafat di tangan seorang muslim. Beliau nggak mau dibenci oleh orang muslim, Pak. Beliau nggak mau dibunuh oleh seorang muslim, dan beliau wafat di tangan seorang yang kafir. Kemudian beliau di antara ucapan yang sangat terkenal menjelang kematian beliau, ya Allah, aku tuh pengen lali wala alayya, amalku itu nggak lebih banyak dibanding dosa. Artinya impas. Ya Allah, seandainya amal ibadah aku ini impas sehingga dosaku tuh nggak ada karena tertutup dengan amal, artinya nol aja nih. Ya, misalnya dosanya 1000, kebaikannya 1000, jadi impas. Aku pengen kayak gitu aja. Ini menggabungkan antara harapan dan takut. Ya, kalau kita cepatlah mana malaikat mautnya, ya, lah cepat masuk surga dan semisalnya, enggak. Umar bin Khattab saja takut, Pak. Dan beliau request, ya, request kepada Aisyah, tolong tempat terakhirnya Rasulullah, ya. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Nah, ini kan space-nya kosong, Pak. Dan kamar Nabi cuma cukup 3 orang berbaring. Kamar antum berapa wong? Banyak, ya. Nah, Aisyah tuh pengen, ini tempat favorit nih, di samping istri dan di samping ayah, ya. Tapi ketika Umar bin Khattab meminta, beliau nggak kuasa untuk menolak, ya. Hanya beliau berikan. Dan sampai sekarang kita, Pak, ya, ketika umrah ke Masjid Nabawi, ya, kita akan bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kepada Abu Bakar Siddiq dan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan beliau wafat pada usia yang sama dengan Nabi dan Abu Bakar Siddiq, 63 tahun. Ada yang 63 lewat sini? Ya. Sekarang kita masuk ke materinya.
Jadi athar ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Ad-Darimi dalam sunannya, dalam musnadnya sama dengan sanad yang sahih, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada seorang bernama Ziyad bin Hudair, "Hal ta'rifu ma yahdimul Islam?" Tahu enggak apa yang kau tahu, ya, atau kau tahu enggak apa yang bisa merobohkan Islam, merobohkan agama Islam pada diri seseorang, ya, bukan agama Islamnya. Jadi Allah menjamin Islam itu ada sampai hari kiamat, Pak. Tapi Allah enggak menjamin Islam itu selalu ada di hati kita. Allah enggak jamin Islam itu selalu ada berdiri kokoh di dalam kehidupan kita. Jadi ada hal-hal yang merusak agama, yang meruntuhkan agama seseorang. Ya, tahu enggak? Qala qultulah. Aku jawab, enggak, saya enggak tahu. Kemudian Umar ibn Khattab jawab, karena beliau nanya bukan untuk ngasih tahu, tapi untuk bertanya, tapi untuk ngasih tahu. Namanya mengambil perhatian. Ya, Nabi kan sering kayak gini. Tahu nggak kalian apa itu muflis, gitu kan? Yang bangkrut. Tahu nggak kalian ini? Tahu nggak kalian ini? Allah wa rasuluhu alam, kata para sahabat. Baru Nabi kasih tahu. Biar orang fokus. Ya. Kalau langsung dikasih tahu, kadang orang nggak fokus, lagi main HP, lagi ngobrol yang lain. Teman-teman, tahu nggak? Tahu apa? Gitu. Besok hari Sabtu, sudah tahu itu, misalnya, ya. Kemudian dikasih tahu ada 3 hal yang bisa menghancurkan agama seseorang. Yang pertama adalah yahdimuhu zallatul alim. Yang menghancurkan agama adalah ketergelinciran seorang yang berilmu. Yang kedua wajidalul munafiki bil kitab. Yang kedua adalah ketika orang munafik berdebat menggunakan Al-Quran, berbicara tentang Al-Quran. Yang terakhir adalah hukmul a'immatil mudillin, hukum pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Jadi ketika Umar bin Khattab karakternya kuat, kokoh, ya, maka hadis atau ucapan yang disampaikan pun masih berkaitan dengan sikap beliau. Ya, bagaimana beliau itu dijuluki gemboknya fitnah. Ya, artinya fitnah nggak ada, Pak, di zaman Abu Bakar Siddiq. Ya, di tubuh Islam nggak ada, Umar nggak ada. Fitnah itu ada ketika Umar wafat, baru muncullah fitnah Khawarij, fitnah Rafidah Syiah, dan fitnah-fitnah firqah-firqah sesat yang lainnya. Dan beliau adalah kuncinya. Ketika beliau wafat, kuncinya lepas dan terbukalah pintu-pintu fitnah. Wal iyazubillah. Kita akan bahas ya setelah azan. Udah masuk azan ya. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala haula wala quwata illa billah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, Pak. Tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam itu akan selalu berdiri, dan seandainya semua manusia, orang liberal, orang sekuler dan semisalnya berusaha menghancurkan Islam, Islam tidak akan pernah hancur. Ya, Islam selalu ada hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu angin yang berhembus di akhir zaman yang mewafatkan semua orang-orang yang beriman, sehingga nanti tidak ada lagi orang yang berucap Allah, Allah enggak ada. Seburuk-buruk manusia, sejak saat itulah datang hari kiamat. Jadi jangan cita-cita, Pak, ketemu hari kiamat penasaran. Hari kiamat itu azab bagi orang-orang yang terburuk di akhir zaman. Semua orang beriman wafat ketika datang angin yang berhembus, menyisakan semua orang-orang yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian, Allah tidak menjamin Islam itu